Ya, pemirsa, kita tadi sudah melihat penerapan PSBB di sejumlah wilayah. Kita ke informasi selanjutnya, tidak terima istrinya terjaring razia, seorang pria di Cempaka Putih, Jakarta Pusat protes. Pria tersebut menilai istrinya tidak melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar. Pengendara sepeda motor ini protes istrinya terjaring razia PSBB di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Protes pria ini memancing emosi petugas. Petugas lainnya mencoba menenangkan situasi yang mulai memanas. Pria ini protes istrinya diberhentikan petugas karena tidak memakai masker saat keluar rumah. Silakan menggunakan masker. Mereka yang tidak mengenakan masker didata dan langsung dikenakan sanksi. Tidak terkecuali pegawai dari Dinas Pertamanan dan Dinas Lingkungan Hidup ikut terjaring razia. Nggak pakai masker. Mana KTP-mu? KTP-mu mana? Mereka yang melanggar dikenakan sanksi sosial membersihkan saluran air. Saya lupa. Lagi mau ngisi air. Isi ulang. Tapi udah tahu belum kalau aturannya keluar rumah harus pakai masker? Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Iya. Gimana nih hukum sosial seperti ini, gimana tanggapan Abang? Ya, terima nasib aja deh, Bang. Tidak sedikit yang mencoba menghindari razia seperti pengemudi bajai ini. Tapi usahanya gagal. Petugas sudah bersiaga jika ada warga yang mencoba menghindari razia. Ya karena mereka tidak menyadari, karena ini sosialisasi sudah berlangsung, sudah memasuki fase ketiga. Tapi yang namanya masyarakat ada juga yang belum sadar penggunaan masker ini untuk pencegahan penularan daripada COVID-19. Jadi mereka masih udah salah, masih ngotot. Meski sanksi sosial dan denda sudah berjalan, namun pelanggaran PSBB masih terjadi. Terlebih di saat pemerintah akan menerapkan kebijakan kenormalan baru. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan desa di Madiun, Jawa Timur menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran virus corona. Sedikitnya 39 desa disiapkan menjadi desa tangguh tangkal corona. Inilah salah satu kampung tangguh yang ada di Desa Jogodayu, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Setiap warga yang akan masuk ke desa ini diperiksa maksud dan tujuannya. Mereka bahkan harus mematuhi protokol kesehatan. Mulai harus mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan hingga penyemprotan disinfektan ke sepeda motor yang digunakan. Mereka juga harus mengisi daftar tamu sehingga petugas bisa memantau siapa saja warga yang sering keluar masuk kampung. Bagi warga luar kota jangan harap bisa masuk ke desa ini. Di kecamatan ini sudah ada 3 warga yang dinyatakan positif COVID-19. Jadi yang dilibatkan di Kampung Tangguh ini adalah para relawan yang strukturnya ada 3 pilar plus relawan. Relawan ini salah satunya banyak karena Madiun adalah kampung pesilat, rata-rata dari perguruan pesilat ikut menjadi relawan untuk membantu mendirikan Kampung Tangguh ini. Untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, warga membuat kampungnya menjadi mandiri dari segala hal. Mulai dari pangan, keimanan, informasi, psikologi, keamanan, dan kesehatan. Semua itu bersumber dari para donatur dan swadaya warga. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan jalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Wahyu terjerat kasus suap pengurusan proses pergantian antar waktu anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan. Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan jalani sidang dakwaan kasus dugaan suap pengurusan proses pergantian antar waktu atau PAW terhadap anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan. Selain Wahyu, terdakwa lain Agustiani Tio juga disidang
Agustiani merupakan orang kepercayaan Wahyu Setiawan. Wahyu didakwa menerima suap 600 juta rupiah agar menyetujui permohonan pergantian antar waktu yang diajukan PD Perjuangan, yakni menggantikan anggota DPR RI Rizky Aprilia dengan Harun Masiku. Wahyu ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020 di Bandara Soekarno-Hatta. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.